Saya punya satu eksperimen. Saya mau mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara yang hadir di sini untuk bersama-sama melakukan eksperimen ini. Oke, siap? Oke, coba angkat dua tangannya. Oke, digoyang-goyangin. Oke, puji Tuhan, diturunkan. Nah, eksperimennya adalah saya meminta saudara sekalian untuk menutupkan kedua mata saudara sekalian dengan kedua tangan Anda. Oke? Silakan tutup. Tutup rapat-rapat. Ada yang nggak tutup? Gimana? Ada yang lihat apa di situ warnanya? Nggak ada. Oke, tutup matanya. Buka tangannya, silakan. Terima kasih. Gelap. Gelap kan? Nah, begitulah hidupmu tanpa diriku. Gelap. Oke, coba pastikan yang duduk sebelah kiri dan sebelah kanan apakah benar suami atau istrinya atau anaknya takutnya ketukar. Salah. Benar ya? Oke, siap. Nah, untuk kita bisa melihat sesuatu, yang kita perlukan tentu saja kedua bola mata kita. Namun ada satu elemen lain yang sangat penting, sangat esensial yang kita perlukan untuk bisa melihat segala objek di sekitar kita. Orang-orang yang kita sayangi, senyuman mereka. Yang kita perlukan adalah cahaya atau terang. Nah, makanya tadi ketika saya mengajak saudara sekalian untuk menutupkan kedua bola mata saudara sekalian dengan telapak tangan, tidak terlihat apa-apa, gelap, karena tidak ada cahaya yang masuk ke bola mata. Nah, terang atau cahaya ini adalah salah satu elemen yang penting untuk kita bisa melihat. Jadi dengan lampu atau terang matahari yang menyinari bumi kita, cahaya yang dari objek atau segala sesuatu yang ada di sekitar kita ini terpantulkan dan masuk ke dalam bola mata kita, retina dan sebagainya, dan juga kemudian diproses di otak kita. Jadi selain bola mata, terang atau cahaya benar-benar diperlukan untuk kita bisa melihat keindahan bumi ini, bunga-bunga, pepohonan, dedaunan, terlebih orang-orang di sekitar kita yang kita cintai. Terang atau cahaya penting untuk bisa melihat. Nah, dalam bacaan Injil ini yang baru saja kita dengar, diceritakan ada seorang buta yang buta sejak lahir yang mendapatkan suatu mukjizat penglihatan yang luar biasa. Coba dibayangkan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tadi hanya beberapa detik saja menutup matanya, sudah nggak sabaran buat segera menurunkan kedua tangannya untuk bisa melihat. Nah, bayangkan misalnya buta sejak lahir, enggak memahami, enggak mengetahui, enggak pernah merasakan warna-warni, keindahan, pohon-pohon, dedaunan, bunga-bunga di sekitarnya. Nah, Tuhan Yesus melakukan suatu mukjizat yang luar biasa, membuka mata seorang yang buta sejak lahir ini. Tuhan Yesus memberi terang kepada seorang yang buta ini. Nah, ini yang menjadi sukacita yang kita rayakan. Bahwa Tuhan Yesuslah terang dalam kehidupan kita. Tetapi lucunya ada kebutaan lain. Kebutaan yang ditampakkan oleh orang-orang Farisi. Yang menolak seorang buta ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mengapa? Karena pertama, orang-orang Farisi melihat kebutaan seorang yang buta ini adalah akibat dari dosa. Dosa dari orang tuanya, buta sejak lahir. Dan itu memang pengajaran dari agama Yahudi saat itu. Bahwa cacat, kebutaan, sakit kusta itu adalah sebab dari dosa. Jadi orang Farisi mengatakan dan percaya bahwa
penderitaan manusia ini adalah buah dari dosa. Dan terlebih lagi, kritik dari orang Farisi kepada Yesus adalah Yesus menyembuhkan seorang yang buta ini pada hari Sabat. Tapi ini justru kebutaan iman. Orang Farisi ini menolak untuk melihat terang. Orang Farisi ini menolak untuk melihat karya kasih Allah dalam mukjizat yang luar biasa ini. Mereka punya dua bola mata, tetapi hati mereka digelapkan oleh kebencian dan kemarahan akan Yesus. Dosa membutakan kita. Dosa membutakan kita. Mungkin dalam kehidupan kita, dalam perjalanan iman kita saat ini, saat dimana kita kehilangan arah, saat dimana kita tidak tahu kemana kita harus pergi, saat dimana segala sesuatu ini sulit untuk kita lihat, sulit melihat kasih dari orang-orang yang kita cintai, dari pasangan, suami atau istri, sulit untuk menerima pengampunan dari Allah, sulit untuk memberi pengampunan bagi orang-orang yang sudah menyakiti kita, sulit untuk memberikan diri dalam cinta. Seringkali kita dibutakan, atau mungkin dalam pelayanan kita atau dalam pekerjaan kita sepertinya mandek. Kemana harus melangkah? Kehilangan arah. Karena mungkin dicurangi, karena mungkin putus asa, karena mungkin sudah menyerah. Tidak ada lagi semangat untuk berjuang. Kita buta, tidak bisa melihat lagi arah tujuan hidup kita. Tapi sekali lagi, Yesuslah yang menjadi terang dalam kehidupan kita. Tangan kasih Yesus yang siap menjamah Anda. Tangan kasih Yesus yang selalu siap untuk mengangkat Anda, membuka mata hati Anda, yang menjadi terang dalam perjalanan iman Anda. Undang Yesus dalam kehidupan Anda. Ialah terang yang kita perlukan supaya kita bisa melihat karya kasih Allah yang luar biasa. Karena seringkali yang kita lihat adalah diri kita dan dosa-dosa kita. Kita semakin kecil dan semakin kecil, semakin kecil dan semakin kecil. Kita semakin dibutakan. Terutama dengan dosa. Kita yang saat ini sedang dalam pergumulan iman kita. Anda yang sudah lama bergumul dalam dosa, diam dalam kegelapan. Kita yang sudah lama bersembunyi karena dosa-dosa kita yang besar. Dosa seperti itu. Efek dosa seperti itu. Ingat, ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, memakan buah dari pohon yang terlarang, apa yang terjadi kepada Adam dan Hawa? Mereka jatuh, mereka menyadari keberdosaan mereka, kemudian mereka sembunyi dari Allah. Dosa, si jahat, iblis mau supaya kita sembunyi dari Allah. Kita masuk dalam ruang kegelapan, supaya kita tidak dilihat oleh Allah. Tapi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak diciptakan dari dosa, kita tidak diciptakan dari ketakutan, kita tidak diciptakan untuk sembunyi dalam kegelapan dosa kita. Kita diciptakan oleh kasih Allah. Kita diciptakan dari tangan kasih Allah. Ingat bagaimana kita diciptakan oleh Allah. Ia mengambil tanah liat, dan dengan tangannya, ia rela untuk mengotori tangannya, membentuk kita, memberikan nafas kehidupan. Dan kita yang sudah lama dalam kegelapan dosa kita, buka mata hati kita,
Karena tangan yang sama siap untuk mengambil kita, mengeluarkan kita dari kegelapan dosa kita, dan membawakan kita masuk ke dalam hati Allah. Sejauh kita yakin dan percaya bahwa Tuhan bisa menyelamatkan kita. Tempat kita bukan dosa, bukan kegelapan, tempat kita adalah hati Allah. Dan apakah isi hati Allah? Hati yang berkobar, terang, penuh kasih. Disitulah tempat kita. Karena kita diciptakan bukan dari dosa. Karena kita diciptakan bukan dengan ketakutan. Karena kita diciptakan dari cinta, oleh cinta, untuk cinta, dan kembali ke dalam hati sang cinta. Sambut tangan kasih Allah. Kita terluka karena dosa-dosa kita terluka karena kita dihianati, kita terluka karena kita dicurangi. Sambut tangan kasih Allah yang terpaku di kayu salib, yang terluka di kayu salib. Sambut tangan yang terluka itu. Meskipun Anda terluka, sulit mengangkat tangan Anda, sulit untuk menengadah ke atas karena Anda terluka, dicurangi, dihianati. Karena tangan kasih Allah yang terpaku di kayu salib, yang terluka ini adalah kasih Bapa yang berlari untuk menyambut anak bungsunya yang durhaka, yang pergi keluar dari rumah Bapa, hidup berfoya-foya, menghabiskan harta bendanya, harta warisannya, jatuh dalam lumuran dosa, kemudian memutuskan untuk kembali ke rumah Bapa. Dan apa yang Bapa lakukan? Ia berlari menyambut anak bungsunya yang hilang namun sekarang kembali. Begitulah tangan kasih Allah. Allah enggak sabar untuk mengampuni kita, ia berlari untuk menghampiri kita. Allah tidak sabar untuk mengasihani kita. Dosa kita besar, iya. Kelemahan kita besar, iya. Tapi jamahan kasih Allah, rangkulan kasih Allah lebih besar dari dosa-dosa kita. Tangan kasih Allah siap untuk menyembuhkan kita. Dan terutama dalam situasi hidup di mana kita kehilangan arah, sudah menyerah, kehilangan harapan. Sekali lagi, tolong buka hati kita. Sambut jamahan kasih Allah, tangan kasih Allah. Biarkan Allah menuntun kita ke dalam terang. Saya mau membagikan satu kisah tentang seorang yang berdosa, tetapi menyambut jamahan kasih Allah untuk keluar dari kegelapan menuju terang, yaitu Kristus sendiri. Seorang ini adalah seorang bangsa Inggris, kebangsaan Inggris. Namanya adalah John Newton. Oke, mungkin beberapa dari kita sudah pernah mendengarkan cerita ini. Namanya adalah John Newton. Hidup di abad ke-17. John Newton ini adalah seorang anak dari orang tua, terutama si ayah, yang memiliki bisnis perdagangan budak di Inggris, yang mengambil budak-budak dari pantai sekitar Afrika, daerah sekitar pantai Afrika. Nah, John Newton ini pada saat sang ayah ini berangkat berlayar ke laut, ibunya meninggal, dan setelah kembali ayahnya memutuskan untuk menikah lagi dan memiliki anak. John Newton ini juga memutuskan untuk meneruskan bisnis dari ayahnya, yaitu bisnis perdagangan budak. Nah, suatu hari dalam perjalanannya untuk mengambil budak-budak belian di Afrika, dalam perjalanan kembali ke Inggris,
perahu kapal yang ditumpangi John Newton dan para krunya dihempasi badai yang kencang, dan beberapa dari kru dari kapal tersebut terlempar ke laut, dan hanya beberapa yang selamat. Selama 11 jam dengan badai cuaca yang buruk, John Newton harus berpegang kuat supaya bisa selamat. Dia dihempas kiri dan kanan, badai yang luar biasa. Dan dalam ketakutannya, ketakutan supaya ia bisa selamat, ia berteriak dalam doanya, Tuhan, kasihanilah aku. Tuhan, kasihanilah aku. Dan setelah 11 jam bersama dengan sisa-sisa krunya yang selamat, ia tiba di pantai Inggris. Dan kemudian pengalaman iman ini membuahkan pertobatan kepada John Newton. Ia kemudian menjadi seorang yang bertobat, menjadi seorang pastor, pendeta, mendirikan gereja, dan mewartakan kisahnya tentang pertobatan yang luar biasa, bagaimana ia mengalami jamahan kasih Allah dalam hidupnya. Kemudian ia menulis sebuah himne, sebuah lagu yang begitu terkenal, yang kita tahu judulnya Amazing Grace. Amazing Grace. Dia beranjak usianya semakin tua dan mulai kehilangan ingatannya. Tapi satu hal yang ia ingat, apa itu? John Newton ingat bahwa ia ini adalah seorang pendosa. Dan Yesus Kristus adalah juru selamatnya yang agung. Kemudian John Newton juga dalam kehidupan setelah pertobatannya, ia membantu untuk menyusun undang-undang penghapusan perdagangan budak. John Newton lewat lagunya, himnenya Amazing Grace, memberikan kesaksian bahwa tangan kasih Allah telah menyelamatkan hidupnya, bahwa jamahan kasih Allah telah menyembuhkannya. Dan kita tahu lirik lagunya berbicara tentang kebutaan yang ia alami sebelum bertobat, namun karena ia telah dijamah, dituntun oleh tangan kasih Allah, ia boleh melihat kasih pengampunan Allah, dan itu yang ia wartakan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind